Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni tentang apa itu es pinjam ekstra bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin Sobat Sobi dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya. Tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, nampak di sini terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai apa itu es pinjam ekstra ya, tentunya bersama Shopee. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Baik, tentunya sudah siap ya. Mari kita pelajari bersama-sama mengenai pembahasan tersebut. Terkait dengan es pinjam ekstra merupakan sebuah produk pinjaman tunai secara eksklusif yang ditawarkan untuk pengguna terpilih Shopee dengan fitur pengajuan yang mudah dan aman ya. Jadi es pinjam ekstra ini aman dan terpercaya karena dikelola langsung oleh PT Lentera Dana Nusantara, dan tentunya di sini juga diawasi langsung oleh OJK ya, yakni Otoritas Jasa Keuangan. Hadirin Sobat Sobi dimanapun Anda berada, es pinjam ekstra menawarkan dana tunai hingga nampak di sini ya 300 dengan suku bunga yang rendah, yang mana mulai dari 0,07% ya per hari. Nah, jika teman-teman termasuk pengguna terpilih ya, jadi teman-teman dapat menikmati keuntungan es pinjam ekstra sebagaimana berikut yang nampak pada layar kaca teman-teman di kolom di bawahnya. Jadi silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu ya. Mulai dari jumlah pinjaman yang mana es pinjam ekstra hingga nampak di sini ya. Es pinjam biasa nampak di sini. Jadi perbedaan antara es pinjam ekstra dan es pinjam ya. Oke, yang kedua terkait dengan biaya cicilan. Untuk es pinjam ekstra di mana biaya cicilan mulai dari 0,07% per hari. Begitupun dengan es pinjam biaya cicilan mulai dari 0,07 per hari ya. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk indikator berikutnya, yakni biaya pencairan, yang mana es pinjam ekstra di sini gratis dan es pinjam nampak di sini adalah 1% ya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan tenor cicilan, yang mana es pinjam ekstra 12 sampai 24 bulan ya. Jadi setahun sampai dengan 2 tahun. Begitupun dengan es pinjam yakni 2 sampai dengan 12 bulan. Begitupun dengan tujuan pinjaman, yang mana es pinjam ekstra ini untuk kebutuhan dalam jumlah yang besar nih guys. Dan begitupun untuk es pinjam yakni untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Beberapa keuntungan baik es pinjam ekstra dan es pinjam ya, dengan berbagai macam indikator di bawahnya ya, di dalamnya. Mulai dari jumlah pinjaman, biaya cicilan ya, biaya pencarian ya, pencarian maksudnya,
biaya pencairan maksudnya, kemudian tenor cicilan, serta tujuan pinjaman. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut ya. Nampak di sini adalah teman-teman agar bisa menjadi pengguna terpilih, teman-teman diharuskan membayar tagihan dengan tepat waktu ya. Memang ini menjadi konsekuensinya, tanggung jawab teman-teman ya, ketika teman-teman melakukan pinjam ini ya, memang harus dibayarkan tagihan-tagihan tersebut dengan durasi waktu yang nampak di sini ya, mulai dari ekstra 12 sampai dengan 24 tahun. Maaf, 12 sampai 24 bulan ya, tertera di sini. Serta pinjam ini adalah 2 sampai dengan 12 bulan ya. Dengan ketentuan tersebut, silahkan teman-teman tagihan-tagihan tiap bulannya dibayarkan tepat dengan waktunya. Oke. Dan tingkatkan terkait dengan penggunaan pinjam teman-teman. Dengan pinjam teman-teman masih dapat mengajukan pinjaman instan hingga totalnya sekian nih guys. Jadi silahkan teman-teman juga bisa pelajari lebih detail mengenai cara mengajukan pinjam ekstra ya. Seperti apa caranya? Jadi silahkan teman-teman pelajari terkait dengan pembahasan tersebut. Dan catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan, yang pertama dan hanya satu saja catatannya, limit pinjam ekstra tidak dapat ditransfer ke saldo ShopeePay maupun limit SPayLater ya. Oke, jadi seperti itu catatan yang perlu teman-teman perhatikan ya. Dan hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, jadi ketika teman-teman ingin kebutuhan yang sifatnya mendesak ya, bisa melalui alternatif ini dengan tujuan pinjamannya apakah untuk kebutuhan dalam jumlah yang besar atau untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi dua opsi ini bisa teman-teman pilih salah satu di antaranya. Apakah pinjam ekstra atau pinjam. Baik. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, jadi sekilas ya yang bisa disampaikan pada kesempatannya berbahagia ini mengenai apa itu pinjam ekstra bersama Shopee. Mudah-mudahan bermanfaat ya, silahkan saja nih guys, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya ya. Sukses selalu dan selamat pagi. Nah, saya tunjukkan sekalian terkait dengan cara mengajukan pinjam ekstra ya. Jadi kita masuk ke link tersebut, nampak pada layar kaca teman-teman bagaimana cara mengajukan pinjam ekstra. Nah, nampak di sini pada layar kaca teman-teman. Silahkan dicermati, tahapannya adalah sebagai berikut ya. Untuk mengajukan pinjam ekstra, teman-teman perlu mengaktifkan pinjam terlebih dahulu ya. Jadi diaktifkan ketika teman-teman belum mengaktifkan sama sekali. Jika teman-teman sudah aktifasi pinjam, maka masuk ke tab saya di halaman utama pada layar aplikasi Shopee. Kemudian pilihkan saja pinjam, cari menu pinjam ekstra. Pilihkan saja ajukan ya untuk masuk ke halaman utama pinjam ekstra. Dan pilih ajukan sekarang. Masukkan jumlah pinjaman yang teman-teman ingin ajukan dan kemudian pilih durasi pinjaman yang telah nampak tadi di beberapa menit yang lalu ya. Pilih rekening bank ya yang akan digunakan untuk menerima pinjaman tunai atau tambahan rekening bank untuk menambahkan rekening bank baru, kemudian upload slip gaji dan konfirmasi terkait dengan jumlah pinjaman.
yang ditawarkan. Tahapan berikutnya pilih konfirmasi, masukkan PIN ShopeePay dan pilih tanda tangan perjanjian. Masukkan tanda tangan dan kemudian kirim. Dan nampak ya, silahkan teman-teman cermati gambar yang bergerak di bawah ini, mulai dari tahapan yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai dengan ke tahapan yang terakhir. Nah ini dia, kita cermati ya secara bersama-sama step by stepnya, point by point ya pada layar kaca teman-teman. Jadi silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu sebelum melakukan transaksinya. Nah ini dia, kita klik pada menu saya. Pastikan teman-teman telah login ke aplikasi Shopee ya. Nah ini dia, ajukan sekarang dan sudah mendaftar pinjam sebelumnya. Dan pilih ya, masukkan jumlah serta durasi pinjaman berapa ya. Kemudian pilih lanjutkan. Oke, kemudian kita lanjutkan, pilih metode pencairan ya. Pilih salah satu bank diantaranya, juga bisa teman-teman tambah rekening bank ya. Kemudian kita klik pada menu konfirmasi. Oke, silahkan di-upload terkait dengan slip gaji teman-teman ya. Kita klik secara bersama-sama, kemudian kita klik pada menu konfirmasi. Nah ini dia, kita masukkan PIN transaksi, 6 digit semuanya angka. Kemudian kita tanda tangan perjanjian ya, kita cermati dulu perjanjiannya seperti apa. Ini dia, kita masukkan tanda tangan di sini. Dan tahapan berikutnya adalah klik pada menu kirim. Nah nampak tampilan sebagai berikut ya terkait dengan tampilan setelahnya ketika teman-teman telah mengirim ataupun mengajukan pinjam tersebut. Sekian dan terima kasih.